untuk memenuhi tugas akhir semester, bimbingan dan konseling. Kami akan menampilkan konseling individu dengan tema overthinking dan cemas menghadapi ujian. Nah, tujuan dari simulasi ini untuk menggambarkan proses konseling antara guru BK dan siswa untuk dalam membantu mengatasi rasa cemas, pikiran berlebihan, dan menemukan solusi agar siswa dapat menghadapi ujian dengan tenang dan percaya diri. Demikian perkenalan dari kami. Semoga simulasi yang kami tampilkan dapat memberikan manfaat dan menambah layanan konseling individu. Terima kasih atas waktunya. See you. Selamat menonton video ini. Waalaikumsalam. Selamat masuk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semua yang kita bicarakan di sini itu bersifat rahasia. Tujuannya untuk membantu kamu. Apakah kamu bersedia untuk mengikuti konseling ini? Iya, Bu, saya bersedia. Coba ceritakan yang kamu rasakan sekarang. Belakangan ini saya sering merasa cemas, Bu, apalagi kalau sedang memikirkan ujian yang akan datang. Sejak kapan kamu merasa seperti itu? Sekitaran 1 bulan terakhir ini, semakin dekat jadwal ujian, maka semakin saya merasa cemas dan takut. Takut kenapa? Takut kalau nilai saya jelek, kalau mengecewakan orang tua, dan takut tidak bisa menjawab soal-soal tersebut. Terus kalau rasa takut itu muncul, biasanya kamu ngapain? Saya jadi tidak fokus belajar, kadang malah menangis sendiri, terus memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi, tapi itu belum tentu terjadi. Terus itu berdampak buruk nggak buat kehidupan sehari-hari? Menurut saya itu sangat berdampak bagi saya karena saya menjadi sulit tidur, sering begadang, dan saat saya belajar itu pelajaran yang saya pelajari itu tidak masuk ke dalam otak saya. Baik, apa sebelumnya pernah mengalami hal seperti ini? Pernah, Bu, tapi tidak separah sekarang. Kalau dulu itu masih saya bisa mengontrolnya. Saya rasa takut itu bisa saya kontrol sendiri. Terus aku kira-kira Karena orang tua saya itu berharap kalau nilai saya itu bagus. Saya takut kalau nilai saya itu jelek dan mengecewakan beliau. Mohon maaf Pak, kalau misalnya nilainya Aziza tidak tinggi, apa mereka marah? Mungkin tidak terlalu, hanya saja saya yang terlalu tidak overthinking. Oh, jadi itu cuma perasaannya Aziza saja. Iya, Bu, sepertinya begitu. Terus biasanya kalau mulai overthinking itu bisa apa? Saya itu merasa pasti akan gagal dan nilai saya itu akan jelek dan akan mengecewakan semua orang tua, guru, dan lainnya. Terus memang bisa dibuktikan kalau Aziza itu pasti gagal. Kalau dipikir-pikir itu belum ada bukti ya, karena ujiannya kan belum dilaksanakan, jadi saya belum melaksanakan itu dan belum berusaha, jadi belum tahu. Terus kalau akhir-akhir ini hasil belajar gimana? Hasil ulangan gitu? Sebagian besar itu cukup baik, walaupun belum baik-baik banget, tapi ya baik. Jadi sebenarnya itu hanya pikiran sama saja ya, bukan dari tekanan orang tua kan? Bukan. Jadi sama sudah sadar ya kalau overthinking tadi cuma menghambat belajar sampean. Iya. Ya. Sangat menghambat saya karena saya itu menjadi
desakan. Terus kalau di rumah biasanya apa terlalu sering main HP? Apa malah dibatasi sama orang? Dibatasi Bu. Iya. Biasanya saya mainnya HP itu setelah belajar, Iya. hanya paling 1 jam atau 2 jam gitu. Jadi setelah maghrib itu saya belajar sampai sekitaran jam 8, jam 9 itu boleh megang HP, jam 10 udah harus tidur. Di sini sudah bagus ya kalau masalah main gadgetnya. Iya. Terus coba buat jadwal belajar yang misalnya 1 sampai 2 jam setiap malam. Jadi jangan terus malah belajar terus bikin sampai jadi overthinking. Tapi tetap dijadwal. Misal malam 1 sampai 2 jam itu aja, nggak usah sampai berlebihan sampai mengganggu waktu tidur. Baik Bu, saya rasa saya bisa melakukan semua itu. Nah, nanti kalau mungkin ada pikiran lagi saya pasti gagal. Terus apa yang bisa Sami katakan pada sini? Mungkin saya bisa mengatakan dengan diri saya kalau saya sudah berusaha, saya sudah belajar, saya sudah mengurangi jadwal bermain saya sudah berusaha, pokoknya itu saya buktikan ke orang tua kalau saya tetap gagal, yaitu sudah bukti perjuangan saya. Jangan lupa juga menjaga kesehatan, tidur yang cukup. Iya Bu, karena akhir-akhir ini saya juga sering begadang karena saya berusaha membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya ini sudah belajar, sudah mengurangi hal-hal yang mengganggu belajar saya. Berarti yang di Islam telah diajarkan supaya kita tetap berusaha dan bertawakal. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 39, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Jadi sampean fokus pada usaha, bukan pada ketakutan yang belum tentu terjadi. Iya Bu, terima kasih. Saya juga merasa lebih tenang dengan apa yang Ibu katakan tadi. Jadi kalau cemas overthinking datang lagi, sampai banyak-banyak ibadah, banyak-banyak berpikir, berdoa dan lain-lain ya. Baik Bu, saya akan mencobanya. Terus setelah kita konseling hari ini, kira-kira apa yang sampai lakukan? Saya akan membuat jadwal belajar saya, mengurangi main media sosial, mengurangi bermain di lapangan gitu. Berusaha belajar hal-hal yang positif. Tapi kalau siang biasanya main HP. Kadang ya Bu. Kalau malam tidur jam kan kami sudah komitmen mau buat jadwal tadi ya. Sama siap. Insya Allah siap Bu. Terus dari pertemuan kita ini tadi, apa yang bisa kamu pelajari? Saya sadar bahwa kalau selama ini saya terlalu fokus pada sebuah ketakutan, jadi saya tidak overthinking dan saya itu menjadi kurang percaya diri bahwa aku tidak bisa, saya tidak bisa gitu, takut mengecewakan, takut itu. Sampai melakukan terus usaha tadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri, lalu serahkan semuanya kepada Allah. Iya Bu, terima kasih atas bimbingannya, atas waktunya, atas konselingnya panjenengan. Teman ini
Kita lanjut minggu depan, kita lihat perkembangannya sampean gimana. Tapi kalau misal ada tekanan dari orang tua atau apa, sampean harus konsultasi ke saya. Iya. Baik, kalau begitu pertemuan hari ini sampai sini saja. Selamat tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah simulasi konseling individu yang telah kami tampilkan. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian simulasi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih kepada Ibu dosen, teman-teman saya telah memberikan perhatian serta waktu kepada kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.